Sayur asem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Dapur rumah Wahyu dan Maya pagi itu penuh aroma aneh. Campuran antara asam-asam asam, daun melinjo, dan sesuatu yang kalau lewat depan hidung bikin alis otomatis naik. Maya berdiri sambil mengaduk panci. Wajahnya tegang seperti lagi masak untuk lomba 17-an. Padahal kenyataannya, ia hanya sedang mencoba menyelamatkan pecahan-pecahan harga diri. Kayaknya masih bisa dimakan deh, gumam Maya sambil mengendus sayur yang sebenarnya sudah mulai mengeluarkan suara plup-plup kayak mercon kecil. Kemarin, ia kebablasan beli seblak jumbo level 10. Uang belanja yang seharusnya dipakai buat masak hari ini, ya sudahlah, menguap. Dan sekarang tinggal dua pilihan. Jujur ke Wahyu dan siap dengan ceramahnya sampai besok pagi, atau menyelamatkan harga diri dengan menghadirkan sayur asam palsu, alias sayur basi yang dipanaskan ulang 3 kali. Maya memilih opsi kedua, dengan mantap. Pas Wahyu pulang kerja, ia langsung duduk di meja makan sambil mengusap perutnya yang keroncongan. Wah, tumben masakan wangi begini. Wahyu memuji sambil mengendus-ngendus seperti singa menemu mangsa. Ia juga menyeka keringatnya, karena seharian sudah lelah bekerja di ladang. Maya menelan ludah. Hehehe, iya dong, aku kan istri idaman, ucapnya kaku. Wahyu menciduk sayur itu ke mangkuknya. Asapnya mengepul, tapi bukan asap nikmat, lebih seperti asap yang mengajak bertanya. Kau yakin? Ya, coba makan dikit aja ya. Maya bergumam pelan. Wahyu sudah makan duluan. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Dan ia mengunyah dengan wajah bahagia kayak lagi makan di restoran Padang. Mai, ini enak banget. Kamu pakai bumbu apa? Rasa asamnya beda? Tanya Wahyu. Beda ya? Maya tersenyum kaku. Iya, itu resep warisan kulkas. Hah? Kejut Wahyu tak mengerti. Maksudnya warisan keluarga, salah ngomong. Ralat Maya. Wahyu mengangguk sambil terus menyendok tanpa curiga. Maya ingin berteriak berhenti, tapi telat. Sayur dalam panci sudah berpindah ke perut Wahyu dengan sukses. Malam itu Wahyu tidur dengan damai. Namun esok paginya, Maya, perutku muter-muter. Wahyu keluar kamar mandi dengan kaki gemetar. Wahyu meringis kesakitan sambil memegangi perutnya. Maya cuma bisa berkata pelan, "Ya Allah, jangan-jangan ini gara-gara sayur itu." Pagi itu rumah Maya dan Wahyu rame banget. Bukan rame suara orang, tapi rame suara perut. Maya, ini kenapa nggak berhenti-berhenti ya? Ya Allah, rasanya kayak disuruh ikut lomba lari dalam WC. Wahyu duduk meringkuk di sofa sambil memeluk bantal. Maya berusaha memasang wajah iba, tapi bibirnya gemetaran menahan tawa. Bagaimanapun, melihat suaminya mondar-mandir ke kamar mandi kayak setrikaan hilang setrum itu sebenarnya lucu. Mas, mungkin kamu masuk angin? Kata Maya mencoba sok peduli. Masuk angin dari mana? Wahyu putar bola mata. Semalam aku cuma makan sayur asemmu. Itu pun 2 mangkuk. Karena aku pikir kamu lagi romantis mau masakin aku. Ucap Wahyu. Maya menunduk. Iya, romantis kok mas. Jawabnya ragu. Tiba-tiba Wahyu berdiri lagi dan langsung sprint kecil ke arah toilet. Maya mengusap wajah. Ya Allah, tolong jangan sampai dia tanya soal sayur itu. Tapi Maya itu optimis. Optimis berlebihan tepatnya. Tak sampai 5 menit, Wahyu keluar lagi sambil ngos-ngosan. Mai, kalau aku mati, jangan lupa bilang keluarga aku. Aku meninggal dalam keadaan suci. Ucap Wahyu ngasal, mentang-mentang perutnya sudah dikuras habis. Maya menahan tawa sampai pundaknya naik turun. Mas, kamu cuma diare, bukan kesurupan. Wahyu merintih sambil rebahan. Kok bisa ya? Kayak ada badai dalam perutku. Aku bahkan bisa ngetik SMS pakai dentuman ususku ini. Maya akhirnya kasihan juga. Ia membuatkan teh manis hangat. Walau agak takut Wahyu bakal nanya soal penyebab diare itu. Saat menyodorkan teh, Wahyu memandang Maya dengan mata penuh kecurigaan. Mai,
panggil Wahyu. Dek, Maya hampir menjatuhkan gelasnya. Sayur asem kemarin itu, kamu masak hari itu juga kan? Tanya Wahyu menyelidik. Maya buru-buru menjawab. Iyalah mas, masa aku simpan dari zaman Majapahit? Jawabnya. Wahyu mengangguk pelan. Oh ya sudah, aku percaya. Tapi tepat ketika Maya mau pergi, Wahyu menambahkan. Soalnya aku ngerasa rasa asemnya tuh asam pengalaman bukan asam bumbu, ucapnya. Maya terpaku, mulutnya ingin menjelaskan, tapi otaknya lagi lari melompat-lompat. Mas Wahyu tuh suka lebay, jawabnya akhirnya sambil kabur ke dapur. Dari jauh Wahyu berteriak. Aduh, sakit lagi perutku. Toilet pun kembali berbunyi, dan Maya cuma bisa menutup wajah sambil mikir. Seblak, kenapa aku harus beli seblak jumbo sih kemarin? Setelah lebih dari 5 kali masuk keluar kamar mandi, Wahyu akhirnya menyerah. Ia duduk di kursi plastik warna hijau dengan wajah pucat. Ini udah gak bisa jauh-jauh dari toilet, ucapnya lirih. Dengan muka pucat tapi penuh tekad, ia berkata, Mai, kita harus cari tahu penyebab ini semua. Maya tercekat. Penyebab apaan? Tanyanya. Wahyu menunjuk perutnya dengan gaya dramatis. Ini, huru-hara dalam perutku ini. Ada yang janggal, sangat janggal. Jawab Wahyu. Maya menelan ludah keras-keras. Mas, itu cuma diare biasa. Mungkin kamu kecapean kerja, kata Maya berusaha mengalihkan. Wahyu menggeleng perlahan seperti juri Indonesian Idol. Enggak, ini bukan diare biasa. Ini diare berkarakter, yang punya ambisi. Maya memegang dahi. Ya Allah, Mas. Tiba-tiba Wahyu bangkit dan pergi ke dapur. Maya langsung panik setengah hidup. Mas, mau kemana? Teriaknya. Ke tempat kejadian perkara, jawab Wahyu tegas seperti polisi mau grebek. Dapur yang tadi hening tiba-tiba berubah jadi TKP. Panci besar di meja dapur dipandang Wahyu seperti tersangka utama. Wahyu membuka tutupnya perlahan. Dan setelah tutup panci itu terbuka, aroma aneh langsung menguar. Aroma itu campuran antara asem, masa lalu, dan penyesalan. Wahyu langsung bersin dengan kerasnya. Ya Allah, ini aroma siapa? Teriaknya. Maya hampir merebut pancinya. Mas jangan dicium, itu kan udah dingin, katanya. Wahyu memicingkan mata. Maya, kamu masak ini kemarin pagi kan? Maya mengangguk kaku. Iya, pagi. Pagi yang mana? Tanya Wahyu cepat. Kemarin pagi, jawab Maya. Jam berapa? Jam 8. Wahyu memandang istrinya. Kenapa jawabannya ragu? Maya menutup mulut. Soalnya mas nanyanya kayak guru killer, jawab Maya. Wahyu berjalan keliling dapur, memegang dagu pura-pura investigasi. Ia bahkan mengetuk panci pakai sendok seperti detektif yang gak penting-penting amat. Rasanya ada yang aneh, Mai. Rasa asemnya itu kayak asem dipanaskan ulang. Ada aroma masa lalu, aroma kulkas lama gitu, kata Wahyu. Maya langsung merinding. Mas, beneran kamu mencium itu? Tentu, Wahyu mengangguk yakin. Aku ini ahli rasa, lidahku sensitif. Kalau ada bumbu tidak beres, lidahku protes, jawab Wahyu. Tiba-tiba perut Wahyu berbunyi keras. Dua-duanya terdiam. Maya berkata pelan. Itu lidah mas atau usus mas yang protes? Tanyanya. Wahyu terbungkuk dan langsung sprint kembali ke toilet tanpa sempat jawab. Maya, ini ronde ke-8, teriaknya. Maya menutup wajahnya. Astaga, kalau begini terus, tinggal tunggu waktu sampai dia sadar, batinnya. Maya sudah siap-siap buat alasan baru. Tapi jauh di dalam hati ia tahu, kebohongan sayur asam itu umumnya nggak lama. Setelah beberapa jam berkutat dengan toilet seperti sahabat karib, Wahyu akhirnya keluar dengan langkah lemas tetapi penuh tekad baru. Mukanya pucat seperti tembok belum dicat, tapi matanya menyala penuh kecurigaan. Mai, katanya sambil menunjuk panci di meja. Aku sudah melakukan penyelidikan. Maya bergidik. Mas, kamu tuh sakit, bukan detektif, katanya. Wahyu mengambil napas dalam. Tidak bisa begitu.
Ini soal harga diri laki-laki. Perutku dipermainkan, Maya. Dipermainkan, ucap Wahyu tegas. Maya berusaha menahan ketawa. Tapi ya ampun, muka Wahyu seriusnya kebangetan. Jadi kamu menyimpulkan apa? Tanya Maya hati-hati. Wahyu mengangkat satu jari. Satu, kemungkinan besar aku keracunan. Kemudian jari Wahyu kedua terangkat. Kedua, keracunan itu datang dari makanan yang kumakan semalam. Kemudian dia menunjukkan tiga jarinya. Tiga, makanan itu adalah sayur asem buatanmu. Maya langsung deg-deg-dug-duer dalam hati. Tapi ia cepat-cepat memprotes. Mas, jangan asal nuduh. Sayur asem itu aku buat penuh cinta. Katanya. Cinta basi? Wahyu menyipitkan mata. Maya hampir ngeprank diri sendiri dengan batuk palsu. Apa sih mas? Ini nyindir melulu. Wahyu mendesah panjang, lalu duduk. Aku cuma ngomong apa adanya, Mai. Perutku ini kayak dapat teguran keras dari Tuhan. Ya jangan bawa-bawa Tuhan dong, mas. Ucap Maya sambil memutar bola mata. Baru juga diare, katanya lagi. Tapi ini bukan diare biasa. Wahyu berdiri lagi. Ini diare filosofis. Maya bingung. Hah? Perutku kayak lagi menolak sesuatu. Menolak kebohongan. Jawab Wahyu. Maya tersentak. Hah? Kebohongan apa? Nggak ada kebohongan, katanya. Wahyu mengangguk-angguk dengan gaya serius. Seolah sedang menyimpulkan hasil rapat kabinet. Aku dah tanya tetangga depan, Bu Rini. Dia bilang sayur asam itu biasanya cepat basi kalau kena panas 2 kali. Apalagi kalau udah lebih dari sehari. Ucap Wahyu. Maya langsung panik. Mas ngapain nanya Bu Rini? Tanyanya. Soalnya Bu Rini itu ahli dapur. Dia bilang rasa asam yang kurang ajar itu biasanya tanda-tanda sayur lama. Maya mencubit lengannya sendiri pelan. Kurang ajar. Sayur asamku dihina. Wahyu melipat tangan di dada. Maya, jawab dengan jujur. Itu sayur kamu masak kemarin pagi atau pagi kemarinnya? Tanya Wahyu sambil mencondongkan tubuh. Maya menelan ludah. Detik itu, denyut nadi Maya rasanya pindah ke jidat. Mas, Wahyu menatap intens. Maya menghela napas panjang, mencoba mencari cara kabur tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Maya dan Wahyu menoleh bersamaan. Suara dari luar berkata, Mai, cicilan pancinya udah masuk jatuh tempo ya, teriak seseorang. Maya langsung membeku. Wahyu langsung menoleh ke Maya dengan muka yang barusan diare tapi menemukan harta karun pula. Cicilan panci? Ucapnya pelan. Maya mencubit pipinya sendiri. Ya Tuhan, baru bab 4 udah kebongkar satu lagi. Wahyu berdiri perlahan. Mai, kita belum selesai. Maya hanya bisa mengelus dada. Ya Allah, ini hari apa sih kok aku apes banget? Ucapnya lirih. Maya berdiri kaku seperti patung merpati di alun-alun. Wahyu memandangnya dengan tatapan berlapis. Bingung, curiga, sakit perut, dan tersinggung. Semuanya campur jadi satu. Dari luar, suara ibu-ibu tadi masih terdengar. Mai, tolong ya jangan telat lagi bayar cicilan panci. Minggu depan double loh. Maya buru-buru merapatkan pintu sambil senyum palsu. Iya bu, nanti saya bayar. Begitu pintu ditutup, Wahyu menyilangkan tangan. Maya, panggilnya. Mas, jawab Maya sambil menunduk. Cicilan panci? Tanya Wahyu tegas. Maya menghela napas panjang. Rasanya ingin lari ke hutan, terus jadi pohon jati. Mas, aku bisa jelasin, katanya lirih. Silahkan, aku duduk dulu. Wahyu pun duduk, tapi langsung berdiri lagi karena perutnya protes. Bentar, aku ke toilet dulu. Secepat kilat, Wahyu berlari ke toilet. Beberapa menit kemudian Wahyu kembali. Jalannya kayak habis naik gunung sambil bawa galon. Baik, lanjut. Katanya, lalu ia duduk lagi. Kali ini hati-hati. Maya mengumpulkan keberanian. Mas, aku tuh cuma pengen punya panci bagus, yang anti lengket, yang bisa masak apa aja. Yang kalau dipajang di dapur bikin aku kelihatan kayak chef profesional, jawab Maya.
Wahyu mengerutkan kening. Nah terus, kamu kredit? Tanyanya. Iya mas, tapi cuma 12 bulan kok. Maya menunduk. Baru 4 bulan yang sudah kebayar. Lanjutnya. 4? Wahyu nyaris berdiri, tapi langsung duduk lagi sambil meringis. Aduh perutku, keluhnya. Mas, aku tuh cuma pengen bikin mas seneng, biar mas punya istri yang dapurnya kece. Maya meremas jarinya sendiri. Cuma aku lupa kalau uang belanja mas itu pas-pasan. Katanya dengan masih menunduk. Wahyu terdiam, tidak marah, tapi wajahnya kayak lagi mencoba memutar otak sambil memegang perut. Aku kemarin juga beli seblak jumbo mas, kata Maya. Wahyu menutup mata. Maya, jadi kau habiskan uang belanja buat seblak? Tanya Wahyu merasa geram. Maya tidak menjawab, dia hanya diam saja. Terus sayur asem? Tanyanya tegas. Maya menatap lantai. Itu sisa 2 hari lalu mas, aku panasin 2 kali, kata Maya sambil menunjukkan 2 jarinya. Keheningan menyelimuti dapur. Hanya suara kipas angin yang muter sambil bunyi krek 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 kayak lagi minta dioli. Wahyu menghela napas panjang, sangat panjang bahkan. Sampai kayak ada soundtrack sinetron. Jadi semua ini, diareku, perutku yang menderita. Semua karena kamu panasin sayur basi demi nutupin cicilan panci. Tanya Wahyu. Maya mengangguk kecil. Maaf mas. Wahyu memijit pelipisnya. Mai, kenapa kamu gak bilang dari awal? Tanya Wahyu semakin jengkel. Aku takut mas ngomel, jawab Maya. Tapi sekarang aku diare, itu lebih buruk dari ngomel, kata Wahyu dengan suara tinggi. Maya langsung memeluk lengannya sendiri, wajahnya sedih. Maaf mas, aku benar-benar nyesel, katanya. Melihat Maya menunduk begitu, hati Wahyu agak melunak. Walaupun perutnya masih berkecamuk seperti perang saudara, ia menarik kursi pelan. Maya, aku nggak marah soal panci. Aku cuma kecewa kamu bohong. 2 kali pula, ucap Wahyu. Maya mendongak perlahan. Mas, aku janji mulai sekarang aku jujur. Sebelum Maya menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba, Maya, jangan lupa bayar cicilan wajan ya. Suara dari luar lagi. Maya langsung nyengir kecut. Wahyu menatapnya dengan wajah horor. Wajan juga dikredit? Tanyanya tak percaya. Maya menutup mukanya pakai tangan. Ya ampun, kok bocornya bertahap begini sih? Gumam Maya dalam hati. Wahyu mematung. Pucatnya bukan lagi karena diare, tapi karena informasi baru yang barusan menggedor pintu rumah. Maya, suaranya pelan tapi ngena banget. Bilang sama mas, itu cuma halusinasi aku kan? Pasti aku lagi lemes ya? Pasti aku gak bener dengernya kan? Tanya Wahyu. Maya menelan ludah. Mas, gini ya, jadi wajan itu, jawab Maya gelagapan. Dikredit juga? Wahyu langsung bangkit. Lalu langsung duduk lagi karena perutnya mendadak memainkan lagu metal. Ah, perutku! Dia membungkuk sambil merintih. Maya otomatis mendekat, mengusap punggung suaminya. Mas jangan emosi, nanti makin sakit, katanya. Gimana aku gak emosi? Wahyu menunjuk dapur dengan dramatis. Ini dapur atau showroom cicilan sih? Ucapnya sambil menahan rasa sakit perutnya. Maya mengelus lengan Wahyu pelan. Mas, aku cuma pengen dapur kita kelihatan bagus, katanya pelan. Wahyu menatap Maya dengan mata setengah nyala setengah redup karena perut. Maya, kita ini rumah kecil, dapur kecil, income kecil. Yang besar cuma cicilan kamu. Ucap Wahyu semakin jengkel. Maya langsung manyun. Tapi mas, kalau lihat panci kinclong itu rasanya bahagia. Ucap Maya. Ya terus kenapa wajan kinclong bikin aku mencret? Kata Wahyu. Maya nyaris ketawa kalau suasananya gak mencekam. Setelah Wahyu selesai mengeluh, ia akhirnya bangkit. Lalu menuju lemari dapur. Mas ngapain? Tanya Maya panik. Aku mau cek, jawab Wahyu dengan suara detektif patah hati. Aku mau tahu apa lagi yang kamu kredit. Mas jangan buka lemari itu, teriak Maya. Namun terlambat.
Wahyu membuka lemari dan di dalamnya ada set panci 3 ukuran, ada wajan anti lengket, ada teflon baru 2 biji, ada piring keramik limited edition yang bahkan Maya sendiri belum pernah pakai. Semua masih dalam plastik, semua ada label harga, semua menyilaukan mata. Wahyu terdiam 10 detik penuh. Maya menutup wajah pakai tangan. Akhirnya Wahyu berucap, lirih namun tajam. Maya, kamu ini istri atau kolektor peralatan dapur? Tanyanya. Maya mengangguk kecil. Kolektor amatir, Mas, jawabnya. Tambah 1 cicilan lagi, dan aku yakin toko perabot itu akan ngasih kamu kursi direksi, kata Wahyu. Namun kata-kata itu mengungkapkan kekesalannya. Maya mencoba merangkul Wahyu, tapi Wahyu jalan mundur sambil nahan perut. Jangan dulu, Mai. Aku butuh jarak sementara. Bukan jarak cinta, tapi hanya jarak aman buat perutku. Ucapnya mencegah Maya mendekat. Mas, Maya merasa sedih beneran. Melihat wajah istrinya yang menunduk, Wahyu akhirnya melembut sedikit. Meskipun emosinya masih retak-retak, rasa sayangnya tetap ada. Maya, kamu harus cerita semuanya. Jangan ditutup-tutupin. Aku ini suamimu. Kalau kamu bohong, bukan cuma dompetku yang menderita. Ia menunjuk perutnya. Perutku pun ikut terseret dalam dosa kebohonganmu. Maya mengusap wajah. Mas, maafin aku. Aku janji, habis ini jujur semuanya. Wahyu mengangguk. Tapi tiba-tiba terdengar suara ketokan pintu lagi. Mai, Bunda mah gak maksain kamu bayar cicilan blender sekarang. Tapi setidaknya jangan ngilang dari grup ya. Teriak seseorang di luar. Wahyu memutar kepala perlahan seperti robot rusak. Blender? Maya nyaris pingsan. Mas, aku bisa jelasin semuanya. Asal mas jangan pingsan ya, ucap Maya. Wahyu menghela napas panjang, panjang banget. Sampai kipas angin pun merasa tersinggung karena kalah panjang. Mai, ini belum selesai, ucap Wahyu. Hari itu, dapur rumah kecil mereka berubah menjadi ruang sidang paling menegangkan se-RT. Ada kursi plastik sebagai kursi kesakitan. Ada Wahyu sebagai hakim yang sedang diare. Dan ada Maya sebagai terdakwa kredit peralatan dapur. Wahyu mengetuk meja dengan sendok. Sidang dibuka, ucapnya tegas. Maya mengangkat tangan. Mas, ini serius banget sih? Tanyanya. Serius, Wahyu menunjuk perutnya. Ini perutku sudah korban pertama. Ucapnya lagi semakin tegas. Maya langsung menunduk. Wahyu menghela napas panjang. Sekarang aku tanya. Ia menunjuk lemari dapur yang kini terbuka lebar seperti mulut buaya. Panci, wajan, teflon, piring keramik, blender, dan masih ada apa lagi? Maya mengangkat tangan pelan. Mas, ini sebenarnya bentuk cinta. Jawabnya pelan. Cinta apa? Kenapa bentuk cintanya cicilan? Tanya Wahyu. Maya berkedip. Ya, biar dapurnya bagus. Kan mas sering bilang pengen lihat aku masak lebih sering. Ucapnya. Aku bilang gitu supaya kamu semangat masak. Wahyu menunjuk panci kinclong. Bukan supaya kamu beli semua produk toko perabot tiap minggu. Lanjutnya lagi. Lalu tiba-tiba, perut Wahyu berbunyi begitu keras sampai kucing tetangga yang lewat pun kaget. Wahyu langsung memegang perut sambil jongkok kecil. Astaga, Mai, sumpah, ini sayur asemmu lagi demo, ucap Wahyu. Maya refleks memegang pundaknya. Mas duduk dulu, nanti aku ambilin minyak kayu putih. Enggak, aku mau lanjutin sidang ini. Ini harus kelar sekarang juga. Maya duduk di seberangnya, wajahnya penuh penyesalan. Wahyu mencoba menahan rasa sakit sambil ngomong. Maya, aku gak keberatan kalau kamu punya keinginan. Tapi kamu harus bilang, kita ini hidup bareng. Aku suami kamu, bukan ATM berjalan. Maya menggigit bibir, air matanya hampir jatuh. Mas, aku malu. Kalau aku bilang aku kepengen, nanti mas bilang aku boros. Jawab Maya. Aku memang bilang kamu boros. Wahyu menambahkan cepat. Tapi aku gak pernah bilang kamu harus bohong. Katanya lagi. Maya akhirnya nangis kecil. Mas, aku cuma pengen terlihat hebat di dapur. Biar mas bangga punya istri rapi, cantik, dan punya alat bagus. Jawabnya. Wahyu terdiam. Ia menatap Maya lama, lalu napasnya melembut. Mai, aku bangga bukan karena panci kamu bagus. Ia menyentuh lengan Maya.
Tapi karena kamu istriku, ucapnya lembut. Maya terisak kecil. Maafin aku ya mas, aku benar-benar salah. Tapi, Wahyu mengangkat jari. Utang tetap harus dibahas. Mata Maya langsung membesar. Mas, jangan bilang mau telepon toko perabotnya. Tidak, Wahyu menggeleng. Aku mau tanya dulu, totalnya berapa? Maya menatap langit-langit sambil menghitung. Panci 12 bulan, wajan 8 bulan, blender 10 bulan, piring keramik 6 bulan. Totalnya Maya, totalnya. Tanya Wahyu tak sabar. Maya mengembuskan napas pasrah. 2.700.000, jawabnya lirih. Wahyu memejamkan mata, bukan karena marah, tapi karena perutnya meliuk dramatis sekali. Lalu, ia langsung kabur ke toilet lagi. Maya, sidang ditunda 10 menit, teriaknya dari dalam toilet. Maya menahan tawa di balik rasa bersalah. Ya Allah, semoga hari ini cepat selesai, gumamnya. Selesai ronde ke entah berapa di kamar mandi, Wahyu keluar dengan langkah pelan, kayak habis melewati ujian hidup versi perut. Mukanya lemah, tetapi ada sesuatu yang berubah. Wajahnya lebih tenang. Maya mengintip dari dapur. Mas, masih sakit? Tanyanya. Wahyu duduk perlahan, menghela napas, lalu berkata, Maya, waktu aku di toilet tadi, ucap Wahyu. Maya langsung refleks menahan ketawa. Mas, mohon jangan bilang dapet wangsit. Itu tempatnya kurang suci buat wangsit. Bukan wangsit. Wahyu memijit pelipis. Aku cuma merenung. Maya duduk di depannya, wajahnya lembut. Wahyu melanjutkan. Mai, selama aku duduk menahan perut, ucap Wahyu setengah lagi. Mas, boleh nggak bagian detailnya dilewatin? Maya menyela halus. Iya, Wahyu geleng. Intinya aku sadar sesuatu, ucapnya. Ia menatap Maya dengan mata sayu tapi tulus. Kita itu hidup pas-pasan. Aku kerja sekuat tenaga buat nutupi kebutuhan. Kamu ngurus rumah, ngurus aku, ngurus semuanya. Tapi selama ini kamu merasa harus terlihat cukup, terlihat sempurna sampai kamu berbohong, ucap Wahyu. Maya menunduk, air matanya netes sedikit. Mas, aku cuma takut kelihatan gagal sebagai istri, jawabnya. Wahyu memegang tangannya. Kamu itu bukan gagal, kamu cuma keliru cara sayang sama aku. Maya mengusap pipi. Mas, Wahyu tersenyum lemah. Aku gak butuh dapur kinclong sayang, aku cuma butuh kamu jujur. Kalau kamu pengen sesuatu bilang, kita hitung bareng, kita cari jalan bareng. Jangan kredit sembarangan, terus nutupin dengan masak sayur basi. Yang jelas-jelas, nyaris bikin aku pindah alam, kata Wahyu. Maya ketawa sambil nangis. Mas, aku gak nyangka sayur asem bisa jadi dosa besar gini, ucapnya. Ya jelas, Wahyu menunjuk perutnya dramatis. Ini perutku masih trauma. Masuk rumah makan aja, nanti mungkin aku tanya, ini sayur asem beneran atau hasil pemanasan masa lalu? Ucap Wahyu. Maya tertawa makin keras sampai meluk Wahyu. Maaf ya mas, bener-bener maaf, ucapnya. Wahyu membalas pelukannya. Tapi Mai, ada yang lebih penting. Maya mengangkat kepala. Apa? Tanyanya. Wahyu menatap serius, tapi wajahnya masih pucat. Maya, kamu harus berhenti kredit-kreditan itu. Kita cicil yang ada dulu, jangan bikin utang baru. Ucap Wahyu tegas. Maya mengangguk mantap. Siap mas, mulai hari ini, stop semua cicilan perabot. Aku tobat. Bagus. Wahyu mengangguk penuh kewibawaan. Yang langsung hancur ketika perutnya bunyi lagi. Maya langsung berdiri. Mas cepat, lari. Wahyu sudah kabur duluan. Maya, ini gara-gara sayur asemmu, teriak Wahyu dari toilet. Maya menutup wajah sambil ketawa. Ya Allah, semoga dia cepat sembuh. Dan semoga panci-panci itu ikut menutup cicilannya. Hari makin sore, rumah mereka masih ribut oleh drama perut dan cicilan. Tapi di antara semua kekacauan itu, Maya merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia sudah jujur. Dan Wahyu, walaupun diare parah, hatinya tetap lapang. Karena mereka berdua akhirnya paham. Rumah tangga itu bukan soal dapur kinclong, tapi hati yang jujur. Keesokan harinya,
Pagi itu rumah Wahyu dan Maya tidak seperti biasanya. Biasanya, Maya yang bawel sudah berkicau sejak subuh, menyuruh Wahyu bangun, gosok gigi, cuci muka, atau minimal membuka satu mata dulu. Tapi hari ini sunyi. Wahyu bangun dengan firasat aneh. Ya, ini sunyi-sunyi bahaya nih, gumamnya. Ia keluar kamar, dapur sepi, meja makan bersih, Maya tidak terlihat. Sayang, panggil Wahyu. Tidak ada jawaban. Wahyu membuka pintu depan, dan di sanalah ia terpaku. Ada 3 ibu-ibu berdiri di depan teras, lengkap dengan buku tagihan, kalkulator, dan ekspresi yang sama. Murka plus kelelahan plus capek nagih sama dengan paket combo maut. Wahyu mengedip. Salah satu ibu-ibu itu bertanya, Mas Wahyu ya? Suaminya Mbak Maya? Wahyu tersenyum ramah. Iya Bu, kenapa ya? Ada paket atau arisan? Tanyanya. Ibu-ibu itu saling lirik. Ibu kedua membuka buku tebal seperti kitab akuntansi zaman kolonial. Kami mau menagih kredit panci, Mas, jawab ibu itu. Wahyu mengangkat alis. Kredit apa? Ibu pertama menambahkan. Bukan cuma panci, Mas. Ada wajan, spatula stainless steel, pisau set isi 5, dan bonus teflon anti lengket. Nah, yang bonus itu belum dibayar juga. Wahyu membeku. Lalu mendadak, ia merasa udara sekitar menjadi dingin. Maya, dari belakang pintu, Maya keluar dengan senyum kecut sambil membawa bantal seolah siap lari. Mas, ini gak kelihatannya ya. Aku bisa jelasin, katanya cepat. Ibu ketiga menyela. Jelasin bayarnya kapan juga boleh, ucapnya. Wahyu memejamkan mata, mengambil napas dalam. Maya, kamu kredit panci. Kenapa panci? Kenapa bukan tabungan atau minimal kredit dispenser kan lebih masuk akal? Tanya Wahyu tak mengerti. Maya cemberut. Mas, itu panci bagus banget. Anti gosong, anti lengket, anti miskin. Maksudnya anti ribet. Aku tuh cuma pengen dapur kita terlihat cetar, jawab Maya. Ibu pertama menambahkan sambil nyengir. Iya mas, istri panjenengan itu pelanggan favorit. Ngambilnya cepat, bayarnya ya gitu. Wahyu tepok jidat. Maya cepat-cepat meraih tangan Wahyu. Mas, sumpah aku mau bayar. Cuma uang belanja kemarin kepake buat seblak, itu aja mas. Cuma seblak 1 baskom, ucap Maya. 1 baskom, teriak Wahyu. Ibu-ibu yang nagih sampai mundur karena volume suara Wahyu. Lalu salah satu ibu membisik ke ibu yang lain. Pantesan kemarin dia ngutang. Mungkin pedesnya sampai merusak nalar. Wahyu menarik Maya masuk ke dalam rumah. Ibu-ibu penagih menunggu di luar sambil betulin sandal jepit. Tanda mereka siap menunggu lama. Di dalam rumah, Wahyu mulai ceramah dengan gaya ustadz yang tersentuh emosi. Maya, kamu itu kalau kredit bilang dong sama aku. Jangan tiba-tiba ada orang nagih di teras rumah. Aku kira tadi mereka mau ngasih voucher sembako. Ternyata malah kasih kupon hutang. Maya tertunduk. Suara pelannya keluar seperti kucing hilang arah. Aku takut mas marah, ucapnya. Ya jelas lah aku marah. Tapi lebih marah lagi kalau kamu mati. Maya langsung bengong. Hah? Mas, kok tiba-tiba mati? Tanyanya tak mengerti. Wahyu menunjuk wajahnya sendiri dramatis. Bayangin, kamu mati. Aku sedih. Terus datang ibu-ibu tadi nagih kredit panci. Aku gak tahu berapa hutang kamu. Terus aku gak bisa bayar. Terus nama kamu tercatat sebagai penunggak panci sampai akhirat. Kamu mau masuk neraka gara-gara wajan? Ucap Wahyu. Maya spontan menutup mulut. Nahan tawa dan takut sekaligus. Tapi mas, masa iya masuk neraka gara-gara panci? Tanyanya. Wahyu mengangguk penuh keyakinan. Kalau kamu masih punya hutang di dunia ya bisa aja. Malaikat juga bingung. Ini manusia apa kolektor cicilan? Maya, tolonglah. Ucap Wahyu sangat geram. Maya tercekat. Ada rasa bersalah yang terang-terangan muncul. Mas, aku janji. Ini pertama dan terakhir kali aku kredit diam-diam. Aku nggak mau masuk neraka gara-gara wajan. Dan aku nggak mau bikin mas malu juga. Ucap Maya. Ia merasa bersalah. Wahyu mendengus. Tadi ibu-ibu itu ngitung tagihannya pakai kalkulator 2 kali.
Itu artinya hutangmu serius, Maya. Maya menunduk makin dalam seperti anak SD ketahuan nyontek. Mas, boleh aku peluk, ucapnya. Boleh, tapi habis itu kita bayar cicilan. Maya mengangguk patuh. Wahyu akhirnya keluar menemui ibu-ibu penagih dengan wajah pasrah tapi terhormat. Ia berkata, baik bu, mari kita hitung. Dan ibu-ibu itu langsung seperti sales profesional lagi. Ramah, semangat, siap menawarkan promo lain kalau Wahyu lengah. Setelah melalui negosiasi panjang dengan ibu-ibu penagih, yang rasanya lebih melelahkan daripada rapat dinas, akhirnya Wahyu berhasil melunasi sebagian cicilan panci Maya. Sisanya akan dicicil beberapa minggu ke depan setelah dia gajian. Ketiga ibu-ibu itu pergi sambil senyum puas dan berkata, kalau mau ambil set pisau baru, bilang ya Mbak Maya, ucap salah satu di antara mereka. Maya langsung menggeleng cepat seperti kipas angin rusak. Tidak, 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 aku sudah tobat, ucapnya. Wahyu sampai tepuk tangan. Bagus, minimal kamu sadar, katanya. Malam harinya, Maya duduk di ruang tamu sambil memeluk lutut. Wahyu keluar kamar, membawa gelas air putih seperti bapak-bapak mau menasihati anak kos yang kedapatan nunggak uang kontrakan. Maya, sini dekat. Maya mendekat pelan. Mas, aku minta maaf, beneran. Mulai hari ini aku bakal jujur sama Mas soal uang. Belanja, hutang, tetangga, panci, wajan, bahkan seblak, ucapnya. Wahyu menghela napas. Sayang, aku ngerti kok kamu pengen rumah rapi, dapur bagus, peralatan lengkap. Tapi kita ini orang biasa, bukan Sultan Andara. Maya mengangguk. Iya mas, aku cuma kadang suka kepancing iklan. Apalagi ibu-ibu itu pinter banget ngomongnya. Mumpung promo, katanya gitu loh mas. Terus bilang lagi, tinggal 3, yang lain udah ngambil, bonusnya tinggal 1. Ya aku kebawa suasana mas, kata Maya menjelaskan. Wahyu mendekat dan menepuk bahu istrinya. Maya, aku marah bukan karena pancinya, tapi karena kamu nyembunyiin. Aku suami kamu. Kalau kamu susah, ya bilang. Kalau kamu kepengen sesuatu, ya ngomong. Jangan diam-diam kredit. Mata Maya berkaca-kaca. Mas, aku takut mas bilang aku boros. Jawabnya. Wahyu tersenyum kecil. Ya kamu memang boros. Maya melotot. Mas. Tapi, Wahyu melanjutkan sambil memegang tangan Maya. Kamu borosnya lucu, dan aku cinta kamu, bukan cuma pancinya. Maya mendengus sambil tertawa kecil. Ya ampun mas, romantisnya aneh, ucapnya. Wahyu melanjutkan ceramah pamungkasnya. Kamu dengar ya, hutang itu berat, di dunia ribet, di akhirat bikin gelisah. Kalau kamu mati terus aku nggak tahu kamu punya hutang di mana-mana, aku yang repot. Malaikat juga bingung, ini istrinya Wahyu kok tagihannya banyak amat. Kamu mau nanti aku dipermalukan malaikat? Ucap Wahyu lucu tapi sangat ngena. Maya buru-buru menggeleng. Nggak mau mas, astagfirullah jangan mas. Aku nggak mau, aku akan berubah. Wahyu mengangguk mantap. Bagus, mulai besok kita bikin aturan. Uang belanja diatur bareng-bareng. Kalau kepengen sesuatu, kita list dulu. Kalau ada hutang, kita catat. Deal? Ucap Wahyu. Deal, seru Maya sambil semangat mengangkat tangan seperti anak pramuka. Setelah menutup kesepakatan itu, Maya menyandarkan kepala di bahu Wahyu. Mas, panggilnya. Sahut Wahyu. Tapi kalau ada promo teflon anti lengket, boleh nggak mas? Kata Maya. Wahyu langsung berdiri. Udah, mulai lagi, baru juga. Maya tertawa terbahak-bahak sampai terbatuk. Bercanda mas, bercanda, katanya. Wahyu akhirnya tertawa juga. Ya sudah, yang penting kamu jujur mulai sekarang, tegasnya. Maya mengangguk. Aku janji mas, demi panci-panci yang sudah lunas, aku jadi istri yang lebih baik. Wahyu memeluk Maya. Dan malam itu untuk pertama kalinya dalam seminggu, mereka tidur tanpa rasa curiga, tanpa aroma sayur basi, dan tanpa suara ibu-ibu penagih yang mengetuk pagar. Hayo, siapa nih yang kelakuannya kayak si Maya? Jangan ya bun, jangan mengkredit sesuatu yang tidak penting. Kalau memang kita belum mampu, ya jangan dipaksain dengan kredit. Sabar aja. Bener kata Wahyu, jangan sampai nanti kita mati. Suami kita nggak tahu kita punya hutang di mana-mana, kan kasihan. Lagi suasana berduka, tahu-tahu ada yang nagih tagihan panji. Kan malu, Bun.
Jangan ya bun, kalau ada yang seperti itu tobat-tobat sebelum semuanya terlambat. Oke bunda, kisahnya sampai di sini semoga terhibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.